menyaksikan 8-11 Show pemirsa. Nah, kita akan segera bergabung ke Tipikor. Di sana sidang terkait dengan Nazarudin sedang berlangsung. Apa isinya? Ini dia. Rapatnya tidak terlalu serius, tapi kalau ada Pak Nazar, kami serius rapatnya. Dalam rapat tersebut, apakah ada evaluasi sama, Bu. kinerja? Evaluasi pekerjaan sampai di mana? Ya. Pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan. Ya. Sementara kedudukan saudara waktu itu sebagai staf di? Saya Wakil Direktur Keuangan. Wakil Direktur Keuangan. Ketika rapat bersama terdakwa, khusus yang berkaitan dengan tugas saudara, apakah juga dilaporkan kepada terdakwa? Dilaporkan, Bu. Setiap Dilaporkan. pengeluaran uang, saya harus minta izin dulu ke Pak Nazar. Dalam laporan tersebut, pernahkah terdakwa kemudian memberi masukan, memberi saran, atau merekomendasi? Saya hanya diberi perintah dan menjalankan perintah. Semua SOP Pak Nazar yang memberikan ke saya. Jadi saya hanya menerima perintah Pak Nazar, saya menjalankannya. Kemudian saudara melaporkan kembali ke terdakwa hasil apa yang saudara kerjakan? Iya. Hal apa saja yang saudara kerjakan? Pengaturan uang di kantor, saldo di bank, terus pengajuan-pengajuan dari marketing yang sudah direalisasi dan belum direalisasi. Pembayaran-pembayaran vendor. Pembayaran vendor? Ya. Sebagai staf keuangan ya, saudara, apakah saudara mengetahui sumber dana dari mana? Dari proyek, Bu. Kalau untuk operasional kantor, itu semua dari proyek. Dari proyek, apakah Permais grup itu yang mengerjakan proyek-proyek? Ada 2 macam, Bu. Ya, bagaimana? Silakan disampaikan di persidangan. Di perusahaan kami ada pekerjaan yang kami kerjakan sendiri. Kalau pengadaan barang. Ya, yang lainnya? Dan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang orang yang mengerjakan, kami hanya mendapat fee saja. Untuk yang dikerjakan sendiri, ini apakah langsung di bawah pimpinan terdakwa atau terdakwa ikut aktif di dalamnya, atau hanya sifatnya evaluasi dalam rapat? Perusahaan-perusahaan yang dipakai grup kami, ada perusahaan sendiri dan ada juga perusahaan pinjaman. Perusahaan sendiri itu biasanya karyawan-karyawan sendiri pengurusnya dan kerabat-kerabatnya Pak Nazarudin. Kemudian untuk yang dikerjakan perusahaan lain, bagaimana? Kalau ini masih pekerjaan yang kami kerjakan sendiri ya, Bu ya. Ya, silakan. Nah, untuk yang dikerjakan pekerjaan sendiri. yang dikerjakan sendiri, ada kalanya kami meminjam perusahaan orang lain dan kami hanya membayar fee 1%. 1% dari nilai apa? Dari nilai kontrak dikurangi PPN dan PPh. Nah, kalau pekerjaan yang dikerjakan orang lain, ya, dari proses awal sampai proses akhir mereka yang mengerjakan, Bu. Dari itu pemasukan, semua itu mereka yang mengerjakan. Kami hanya menerima fee. Jadi tidak ada harga pokoknya. Fee yang kita terima itu kami simpan secara terpisah. Baik ya. Jadi ada 2 macam sifat pengerjaan ya, sendiri maupun perusahaan dikerjakan oleh perusahaan lain. Betul. Kemudian keberadaan terdakwa ketika jadi anggota dewan dalam mengerjakan proyek yang bersifat tadi ada 2 macam tersebut, apakah terdakwa juga ikut aktif di dalamnya? Iya. Iya. Setahu saudara, keaktifan terdakwa di dalam pengerjaan proyek baik dikerjakan sendiri maupun dikerjakan perusahaan lain ini bagaimana yang saudara ketahui? Di setiap rapat Bapak yang memberi perintah siapa yang megang proyek apa. Jadi marketing kita ada mungkin 20 orang ya, Bu ya. Marketing, ada administrasi, direktur administrasi hanya 3 orang. Tapi marketing yang banyak. Di marketing itu dipisah-pisah sama Pak Nazarudin. Kalau kementerian Menpora, universitas itu guru prosa yang pegang.
Untuk Kemenkes dan Depdiknas itu grupnya Bu Minarsi yang pegang. Nah, disitulah dibagi-bagi ininya. Tapi semua atas perintah Pak Nazarudin. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang tipe kedua tadi, ya, perusahaan lain mengerjakan proyek tersebut, Iya. ini apakah otomatis setiap perusahaan ini bisa mengerjakan atau mengikuti tender atau mengikuti harus melalui seleksi dulu di Untuk perusahaan saudara? mekanisme itu saya kurang mengerti, Bu. Yang lebih mengerti Ibu Rosa. Saya hanya mengatur penerimaan fee dari hasil pekerjaan yang dikerjakan orang lain itu aja. Sehubungan khususnya dalam perkara ini, ya, karena ini terdakwa didakwa menerima hadiah ataupun penerimaan hadiah atau janji kepada bagian negeri atau penyelenggaraan negara, ya, khususnya sehubungan dengan pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Sumatera Selatan, Palembang, ya. Iya, Bu. Setahu saudara, apakah sehubungan dengan pengerjaan proyek khususnya di Wisma Atlet ini pihak perusahaan di mana saudara bekerja dan yang saudara ketahui, apakah juga menjadi bagian dari aktivitas terdakwa? Jadi ada pengerjaan proyek Wisma Atlet, apakah juga menjadi bagian dari aktivitas terdakwa di perusahaan saudara tersebut? Untuk Wisma Atlet yang handle Ibu Rosa. Jadi perintahnya dari Pak Nazar juga. Bentuk perintahnya apakah di rapat atau hanya telepon? Di rapat, Bu. Di rapat. Masih ingat kapan rapatnya? Secara saya tahu itu proyek Wisma Atlet. Ya. Itu September 2010. Karena pengajuan dari Ibu Rosa sudah disebutkan proyeknya apa. Proyeknya itu di pengajuan Bu Rosa Wisma Atlet Jakabaring. Jadi saya tahu itu ada proyek Wisma Atlet Jakabaring. Karena selama ini Pak Nazar dan Bu Rosa itu hanya bicara masalah proyek Kemenpora. Belum disebutkan nama proyeknya. Ketika bicara proyek Menpora, ya kan belum spesifik proyek apa tadi ya, saudara menyampaikan begitu. Ini prosesnya mulai dari tahun berapa? Atau bulan apa ya? April 2010. Udah mulai ada pembelian uang ke pihak ketiga. Ya. Tapi saya tahunya itu Kemenpora. Ya, proses mulai dari April 2010 dengan pemberian pihak ketiga yang saudara katakan tadi Kemenpora, ini dalam kepentingan apa atau fungsinya untuk apa? Kalau di antara kami bicaranya itu menggiring proyek supaya proyek itu aman. Kami bicaranya seperti itu. Mungkin kalau dalam bahasa biasanya mungkin beli proyek. Beli proyek. Dalam yang saudara keseharian tadi menggiring proyek, kemudian dalam bahasa apa saudara bilang beli proyek? Bahasa orang-orang itu namanya beli proyek. Tapi kalau di meeting kita bilangnya menggiring proyek supaya aman. Menggiring proyek supaya aman. Bentuk menggiring proyek supaya aman ini apakah merupakan bagian dari pembicaraan rapat-rapat kemudian diikuti perkembangannya dalam rapat-rapat tersebut? Iya, Bu. Apakah saudara melaporkan juga tentang penggiringan? Saya melaporkan berapa yang sudah keluar untuk Kemenpora. Karena setiap rapat saya harus membawa laptop saya untuk diperiksa. Untuk penggiringan tersebut, khususnya di dalam proyek Menpora, penggiringan itu arahnya ke Menpora saja atau ada ke arah-arah yang lain? Banyak, Bu, proyeknya. Kan ada di Kemenkes, ada di Depdiknas, ada di PPSDM. Banyak, Bu. Bukan cuma Menpora. Baik, khusus untuk proyek Wisma Atlet, pengerjaan Wisma Atlet, penggiringannya kemana saja? Saya tahunya hanya ke Menpora saja. Kemenpora saja. Kepada siapa?
Bu Rosa bilangnya ada yang ke Pak Wafid, ada yang ke Pak Paul, ada yang ke Ibu Angelina Sondah dan Wayan Koster. Untuk pelaksanaan penggiringan tadi supaya proyek aman dilaksanakan oleh siapa? Pengajuan dari marketing tetap, Bu. Siapa itu? Ibu Rosa. Karena yang pegang proyek itu kan Ibu Rosa. Ya, coba saudara Ada ceritakan dua- prosesnya. Ada pengajuan dari Ibu Rosa. Pengajuan Jadi ada ini, dua pengajuan, Ibu. ya, Yang Pak Nazar minta sendiri dan yang melalui Bu Rosa. Kalau yang Pak Nazar minta sendiri, Pak Nazar tidak perlu pakai pengajuan. Jadi langsung minta ke saya, telepon, minta diantar ke DPR. Kalau Bu Rosa harus ada pengajuannya. Pengajuannya disebutkan itu untuk proyek apa. Jadi Bu Rosa mengajukan ke saya bilang ke Pak Nazar, ada pengajuan, Pak Nazar sudah ACC, saya kasih ke Rina, supaya Rina bisa minta ACC ke Ibu Neneng. Kalau Ibu Neneng sudah setuju, uangnya bisa keluar, Bu. siapa Ibu Neneng itu? Istri Pak Nazarudin. Dalam perusahaan berkapasitas sebagai apa? Bu Neneng itu adalah atasan saya. Saya melapor ke Pak Nazarudin dan Ibu Neneng Sriwayuni. Apakah Ibu Neneng juga aktif di perusahaan tersebut di tempat saudara bekerja? Ibu Neneng waktu tahun 2008 masih 2008-2009 sering lama di kantor. Waktu saya tidak ada 2 bulan, November-Desember, Ibu Neneng dari pagi sampai malam untuk bekerja. Tahun 2010, Ibu Neneng itu setelah saya masuk lagi ke kantor, Ibu Neneng itu setiap hari datang, tapi hanya 1 jam, 2 jam. Ya. Kemudian dalam tadi ada persetujuan dari terdakwa, ya, saudara menyampaikan persetujuan dari terdakwa ini bentuknya hanya para ACC atau tahun 2008 semua persetujuan dari Pak Nazar, beliau masih paraf. 2009 beliau masih paraf. Tapi sejak saya masuk lagi ke kantor Januari 2010, tanda tangan Pak Nazar itu diganti tanda tangan saya. Jadi semua pengajuan yang saya ajukan ke Pak Nazar biasanya belum ada tanda tangan saya. Setelah Pak Nazar setuju, baru saya paraf.